Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya Fadilatul Khotimah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada kesempatan ini materi yang akan saya sampaikan adalah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1.1.1J. Tujuan pembelajaran, peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantoro yang pertama adalah penguasaan diri dengan tujuan untuk memanusiakan manusia atau humanisasi. Yang kedua, dapat menentukan sikap sesuai dengan apa yang sedang dialami atau dirasakan. Yang ketiga, membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan dewasa. Yang keempat, membantu peserta didik atau siswa menjadi manusia yang merdeka. Dan yang kelima, membantu peserta didik untuk dapat berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan juga cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Nomor 6, pendidikan menanamkan sistem among atau berjiwa kekeluargaan dengan penuh kasih sayang, maka akan membantu mengembalikan kodrat alam anak. Nomor 7, membantu perkembangan batin anak sesuai dengan kodratnya karena pendidikan dilakukan dengan tidak memerintah dan melarang, tetapi menuntun dan membimbing. Nomor 8, pendidikan dapat menghidupkan dan membantu anak untuk mencapai kemajuan dengan secepat dan sebaik mungkin. Yang kesembilan, membantu budi pekerti yang halus, meningkatkan kecerdasan otak, dan mendapatkan kesehatan badan bagi siswa atau peserta didik. Dan yang terakhir, memerdekakan, menggerakkan, serta menghidupkan kekuatan lahir dan batin pada peserta didik. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Prinsip pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantoro mengutamakan cinta serta kasih sayang, di mana pendidik sama seperti orang tua kepada anaknya sendiri, yaitu momong, among, ngemong. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan sebagai usaha dalam memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Upaya pendidikan yang dapat dilakukan dengan sikap dikenal dengan teori trikon, yaitu kontinu, konsentris, dan konvergen. Menurut teori trikon, arti kontinu adalah pendidikan di Indonesia mesti dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Sedangkan konsentris berarti untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi muda. Dan arti dari konvergen adalah mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Tugas utama seorang guru adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk kenali jati dirinya sebagai individu, makhluk sosial, dan ciptaan Tuhan yang memiliki potensi beragam. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu meliputi 4 aspek karakter utama. Yang pertama adalah olah pikir, olah raga, olah rasa, dan karsa, dan yang terakhir adalah olah hati. 4 aspek karakter utama pendidikan, arti dari olah hati adalah pendidikan di sekolah haruslah memupuk nilai keimanan, nilai moral, dan nilai kejujuran. Memupuk nilai moral dan nilai keimanan atau keagamaan di sekolah dapat dilakukan melalui pendekatan inklusif. Hal positif yang bisa dilakukan yaitu membiasakan murid melakukan aktivitas positif seperti rutinitas dzikir dan membaca Yasin sebelum pembelajaran. Arti olah pikir adalah untuk menyamai karakter kebangsaan, di mana olah pikir bisa diwujudkan dengan menumbuhkan gerakan literasi di sekolah. Tidak hanya dilakukan guru mata pelajaran bahasa dan sastra atau ilmu sosial, tapi juga oleh guru seni, prakarya, ilmu alam, bahkan agama dan olahraga. Membiasakan murid berpidato atau membaca puisi adalah salah satu penanaman literasi yang dapat dilakukan. Selanjutnya, olah
rasa dan karsa, di mana olah rasa dan karsa merupakan pendidikan karakter di mana kemampuan seseorang murid untuk mengelola kepeduliannya terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya, menjadi manusia ramah, saling menghargai, peduli, bekerja sama dengan saling menolong. Sedangkan olahraga adalah dapat membentuk karakter anak untuk disiplin, pantang menyerah, percaya diri, dan sportif. Dalam lagu kebangsaan kita termuat bait "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya" untuk Indonesia Raya. Menjadi pelajaran yang berharga, anak-anak Indonesia harus sehat di fisiknya, memiliki daya tahan dan daya juang tinggi, berprinsip dan berdisiplin. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang merubah diri, pemikiran, atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Maka saya bisa memberikan sebuah reaksi jawaban. Guru tidak memetakan karakteristik siswa, guru harus selalu ada di depan memimpin pembelajaran. Guru hanya bisa melihat siswa berdasarkan penilaian kognitif saja. Guru tidak memberi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, dan proses pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul? Oke, guru memberikan metode pembelajaran langsung tanpa memperhatikan karakteristik siswa. Semua siswa dianggap sama dalam menerima pembelajaran. Yang saya lakukan adalah memetakan karakteristik siswa berdasarkan karakternya menjadi 3 kelompok, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Selanjutnya, guru tidak harus selalu berada di depan kelas. Pembelajaran berpusat pada murid atau student center, bukan lagi berpusat pada guru atau teacher center, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek. Kegiatan pembelajaran tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, atau kegiatan pembelajaran tidak lagi hanya aktivitas memindahkan pengetahuan guru kepada murid, tetapi jauh dari itu, yaitu murid harus terlibat aktif menjadi pembelajar, membangun pengetahuan sendiri dengan bantuan dari guru dan berbagi sumber belajar, sehingga pengetahuan lainnya atau pengalaman belajar yang diperoleh menjadi sangat bermanfaat. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul? Guru tidak hanya melihat siswa berdasarkan penilaian kognitif saja, melainkan guru melakukan asesmen non-kognitif dan pemetaan bakat, minat, dan potensi siswa. Guru tidak hanya mengajar berdasarkan textbook yang ada, namun guru harus dapat memuat media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam menyampaikan materi. Dan yang terakhir, proses pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sesekali siswa perlu diajarkan di ruang terbuka atau study outside supaya hal tersebut menjadi penyemangat dan suasana baru bagi siswa. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, guru segera memetakan kondisi siswa untuk mengetahui karakter belajarnya. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar bersama dengan murid. Murid bebas memberikan kontribusi dan pendapat apa yang mereka inginkan dan menjadikan kesepakatan bersama. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan berpikir kritis, komunikatif, dan berkolaborasi. Yang keempat, guru melakukan penilaian tidak hanya pada aspek kognitif saja, tapi psikomotor dan afektif. Yang kelima, memberikan materi interaktif supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kesimpulan yang saya dapat ambil adalah dalam kegiatan pembelajaran harus dapat mengimplementasikan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, di mana pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas tapi juga dapat dilakukan di luar kelas atau outing class. Yang kedua, dengan menerapkan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewo, di mana
pembelajaran harus berpihak pada murid dan sebagai guru menuntun, membimbing, dan mengarahkan murid sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Yang terakhir, tugas utama seorang guru yaitu memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan jati dirinya sebagai individu, makhluk sosial, dan ciptaan Tuhan yang memiliki potensi beragam. Guru harus menjadi teladan yang baik karena sosok guru dapat dipercaya dan ditiru. Sekian pemaparan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.